Berapa? Nikah? Salah kamu kemarin. Bukan Wah, nggak inget kapan pacarnya. Yang 25 siapa? Aduh, Aku ini, aku belain. Yang 25 siapa? Hah? Guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hai, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi bersama aku di Houston Family. Sekarang itu masih rame langsung. Jadi ini masih ada Kak Enda sama kita. Dan yang penasaran, kemarin kan kita bikin konten di TikTok tuh ya kan. Banyak banget penasaran sama hubungan Mika sama Zahra. Gimana nih Kak? Sebenarnya bukan cuma ini ya, bukan cuma mereka ini yang pengen tahu, aku juga pengen tahu banget, ya kan? Karena kemarin kan kita baru kulik sedikit banget ya tentang Zahra sama Mika. Berarti sekarang dikupas nih. Kita bakal kupas tuh. Aduh, Waduh. kayaknya gue banyak diem. Ya udah kita Zahra sama Mika ini nanti mereka hubungannya oke atau enggak, nanti kita lihat dari tanggal lahirnya tuh. Oke, siap, kita panggil ya. Langsung panggil kan nih? Langsung Panggil aja. ya. Ada Zahra di sini. Aduh, ini banget ya. Ada Zahra di sini, nanti validasinya lebih enak nih, ya nggak? Teh? Nah, mulai. Malu. Takut, malu. Zahra, deg-degan nggak? Zahra pakai ini nih. Oh iya, Zahra aja yang pakai. Kan dia suaranya. Alright. Soalnya jarang banget ya kalau aku lihat di konten-konten Bunda gitu, jarang banget Zahranya bisa on frame ya nggak sih? Iya, Kali ini iya. khusus banget ya. Iya, ada Kak Enda langsung Zahra mau datang ke sini ya nggak? Masya Allah. Karena aku juga penasaran teh. Oh iya. Sama mereka berdua nih, seperti biasa aku udah bawa Oh, bolpen Untuk sama. menghitung. peralatan tempur aku. Oke. Kayaknya kok pada diem sih jadi Tegang, say. hening gitu ya di Tegang. sini. Tapi kemarin juga Mika bukannya kayak gitu ya, tegang, tapi setelah ngobrol ternyata nggak tegang ya. Aku Zahra juga gitu. pengen tanya dulu deh sama Mika. Mika, pas kemarin aku analisa tentang Mika, setelah itu ada nggak sih kayak kepikiran, aduh aku kok kepikiran pengen nanya ini ya, gitu ada nggak? Udah terjawab Udah semua terjawab sih. semua ya? Iya. Oke deh, yang belum terjawab adalah hubungannya Zahra. Sama Mika. Mika. Nah, Tunggu dulu, Apa Zahranya kan belum dihitung, yang personalnya mau dihitung nggak? pasti dong. Oh pasti. Pasti dong. Makanya aku udah siap-siap nih. Oh, iya, tanggal iya, lahirnya iya, berapa iya, ya iya. kan? Langsung aja kali. Langsung aja. Penasaran loh. Penasaran. Gak usah nangis, gak usah nggak usah insecure. Iya. Berapa tanggal lahirnya Zahra? Berapa? Nikah? Salah kamu kemarin. Bukan Wah, nggak inget kapan pacarnya. Yang 25 siapa? Aduh, Aku ini, aku belain. Yang 25 siapa? Hah? Nah, dia udah worry banget tentang kamarnya tuh Mbak Zahra. Dia satu ya. Ya Allah. Baru awal udah bikin Berarti blank. kemarin salah analisa dong. Tapi kok hampir ini ya? Mirip-mirip nggak? Enggak, Oh enggak. beda dong, walaupun cuma beda hari ya kan. Oh. 21 kemarin Mika bilang 25. Ah. Walaupun beda hari beda banget. Oh, oke. Berarti frekuensi mereka kayak gimana tuh? Gue yang kepo nih. Aduh, Lihat takut. dulu dong. Oh, Berapa iya. tanggal lahirnya Mika kemarin berapa? Belum. Oke, aku hitung dulu ya. Ih, sumpah deg-degan banget, Kak. Setelah kemarin tuh kayaknya lost gitu ya. Ternyata Iya. sekarang berbeda banget tanggalnya. Mereka loh punya rahasia sendiri yang kita nggak tahu. Tenang. Nanti aku lihat dari tanggal lahirnya apa yang mereka bicarakan. Langsung gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya aku lihat ya atau aku analisa nih dari tanggal lahirnya Zahra ya. Zahra ini tipe yang memang dia sebenarnya 50-50 teh. Bisa dibilang dia seorang introvert, Zahra ini bisa introvert dan bisa menjadi seorang extrovert. Sama sama dia? Enggak. Kalau dia kan Beda. introvert. Oh. Ini apa namanya, kemana aku bilang Introvert. Bisa di apa?
introvert yang berakting menjadi Extrovert. extrovert. Ah. Nah kan, kalau Zara ini agak kebalikan. Dia aslinya extrovert, tetapi karena mungkin lingkungan atau apa ya, dia menjadi orang yang diem. Padahal dalamnya itu dia seorang extrovert. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan, bagaimana cara berekspresi. Kayak Rai dong. Rai Kan dia tuh sebenarnya extrovert. extrovert. Kalau di luar, kalau di rumah dia introvert. Ini beda, Teh. Dia mau di dalam ataupun di dalam keluarga maupun di luar keluarga, dia aslinya adalah dalamnya itu adalah seorang extrovert. Tapi karena mungkin dia meniru, ya kan, meniru perilaku orang-orang yang introvert, maka dia tuh meniru perilaku introvertnya. Padahal di dalam dirinya sebenarnya seorang extrovert. Oh iya. Gitu. Iya. Ya, jadi jangan apa ya, jangan melihat dari perilakunya Zara, jangan melihat dari caranya apa ya, bersikap. Kalau kita melihat cara bersikapnya Zara, pasti orang akan mengira dia seorang introvert banget. Padahal extrovert. Berarti kamu cocok dong sama Bunda. Nanti dilihat ya, Nah, cocok nanti nggak lihat ya? dong, nanti lihat gitu. Jadi kalau menurut aku sih Zara lebih bisa untuk, jadi jatuh deh. Zara lebih bisa untuk mengekspresikan diri deh. Karena apa? Zara ini tuh memang rezekinya dia tuh banyak ketika dia memang berinteraksi sama orang. Oke. Gitu. Nggak bisa kalau cuma diem gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi peluang untuk mendapatkan rezekinya itu kecil. Jadi Jadi- harus touching langsung. Ya, gitu. Karena Zara ini kan juga ada kode nggak pedenya ya. Tapi orang nggak pede itu bukan berarti dia nggak ekstrovert loh. Artinya apa, nggak pedenya itu memang harus didobrak. Karena orang-orang di sekitarnya Zara itu benar-benar ngedukung Zara. Itu kayak aku sih, Teh. Bener Aku nggak? tuh banyak, ya aku tuh banyak didukung oleh orang-orang di sekitar aku. Kalau aku sendiri mungkin aku ya mungkin berjalan tapi tuh nggak bisa yang maksimal banget. Gitu. Zara pun sama kayak aku. Gitu. Nah, terus kalau misalnya aku analisa nih ya, kan karena banyak banget yang kepo tentang percintaan pastinya dong. Iya, Bun, iya. ya kan? Aku juga kepo. Kalau frekuensi dari Mika sama Zara itu mereka bertemu di frekuensi yang berlebih. Sama Asli? kayak kemarin dong. Sama. Oh. Bagian itunya sama, tapi Zara kan belum tahu. Oh iya Ya iya kan? iya iya. Jadi gini Zara, pasangan itu ada 3 frekuensi. Frekuensi yang pas, berlebih, atau tidak ada satu frekuensi sama sekali. Kalau di kalian berdua itu berlebih banget dari angkanya. Maksudnya gimana? Begitu ketemu ya kan, baru berapa kali ngobrol, berkomunikasi, jalan bareng, udah ada saling ketertarikan satu Bener sama nggak? lain. Saling Bener nggak? ketertarikan. Iya, ketertarikan kan, saling naksir. Iya. Iya kan? Bener gak? Bener nggak? Bener-bener. Aku tuh jadi heran deh, si Mika ya kalau ketemu Zara tuh tiba-tiba jadi yang diem. Iya gitu kan, ya, salting, gitu loh. Beda banget. Tapi Zara ini begitu ketemu Mika dia lebih open. Oh iya. Dia Lebih bisa berekspresi, lebih bisa mengungkapkan rasanya, walaupun harus di ini ya sama Mika ya, harus dipancing-pancing ya nggak? Harus Benar. dipancing aja, kamu kenapa sih diem aja? Aku ada salah ya, kenapa? Iya. Iya. Tapi nanti makin lama Zara ini dia memang tipe yang learning by doing ya. Jadi terbiasa kemudian menjadi kebiasaan. Nanti lama-lama kalau Mika tuh udah mancing-mancing terus dia bisa mengungkapkan rasanya, lama-lama nggak usah dipancing juga dia akan mengungkapkan rasanya. Ih, senang dong. Gitu. Terus ada kode-kode Nah, apa lagi? cuman nih harus hati-hati dengan yang namanya toxic relationship di kalian. Nah, Zara, menurut Zara tuh toxic relationship tau gak sih? Yang kayak Isi. Apa? Apa? Toxic tuh berantem, habis itu Cemburu-cemburuan yang berlebih gitu ya. cemburu-cemburu, putus, nanti nyambung lagi, berantem lagi, putus. berarti nanti- memutuskan apa sih kejadian dalam nggak dipikir panjang gitu. Ya karena emosinya selalu bertemu di emosi yang sama. Jadi mereka tuh kayak bisa menerawang perasaan satu sama lain, Teh. Oh iya. Iya. Misalnya iya kan, kayak misalnya lagi nggak enak atau nggak nyaman sama Zara tuh kerasa banget. Oh iya. Walaupun Nika nggak ngomong.
begitu juga kalau Zara diem aja walaupun ekspresinya biasa datar, tapi Mika udah tahu bahwa Zara ini lagi nggak nyaman, ya nggak? Iya, Pantesan iya. dia di sini tadi lihat-lihatan berarti udah kode-kodean ya. Kita berbicara bukan pakai kata-kata ya. Telepati. Bang iya Zara. Ya, kadang-kadang gitu. Kalau misalnya dia lagi lihat mata ketawa. Oh iya. Iya. Tadi kita gila ya. Pastinya nggak ada lagi ya. Gitu. Jadi memang kalau frekuensi berlebih itu gitu, Bu. Oke. Gitu. Mereka tuh pakai ini banget, pakai hati banget. Oke. Cuma terus hati-hati banget loh dengan yang namanya toxic relationship Mm-mm. tadi. Artinya jangan mengulang permasalahan-permasalahan yang sama. Oh iya betul. Dengar kan? Dengan permasalahannya itu aja. Jadi intinya gini, mungkin biar keluar dari permasalahan itu gimana supaya jadi hubungan sehat, nanti dikasih tips sama Kak Endah gitu. Maksudnya kan jangan ngebahas itu aja, ya udah kalau ngebahas nggak usah ngungkit-ngungkit lagi. Terus nih, Bun, menurut Bunda nih yang lebih apa ya? Yang lebih perasa tuh siapa sih? Mika. Mika daripada Zara. Hmm. Bener banget. Oh iya. Bener banget. Karena apa? Ini adalah dua tanggal lahir yang tertukar. Aku sering banget bilang kayak gitu, Bun. Sebenarnya di apa ya, ketika konteks konten-konten aku gitu ya. Ini berdua nih tanggal lahir yang tertukar. Si Mika ini sebenarnya tanggal lahirnya seorang perempuan, Zara ini seorang laki-laki. Oh jadi dia define, kalau di ini kan define feminim, dia define masculine. Kalau Mika memang peka dan perasa banget. Lebih perasa Mika daripada Zara. Gitu. Zara itu tuh dia tuh cemburuan, perasa gitu ya, tetapi dia bisa langsung men-switch itu gitu loh. Menstabilkan. Bukan menstabilkan ya, kayak dia langsung masukkan logika. Tapi harus hati-hati, logikanya ini mengarah untuk memperbaiki hubungan mereka apa enggak. Kayak misalnya gini, cemburu nih. Ya udahlah, kayaknya memang dia lebih happy daripada sama aku. Ya udahlah. Gitu loh. Kayak Jadi, mengorbankan diri gitu. ya pokoknya dia bagaimana caranya memasukkan logika biar dia tuh nggak sakit. Kalau Mika kan langsung lay down gitu ya. Aduh, kok gini sih? lemah. Oh, be more strange gitu ya. Kalau Zara beda. Kalau Zara itu dia selalu berusaha memasukkan logika. Berarti kayak aku dong kalau pakai logika dia. Iya. Oh, kemarin kan kayak ayah ternyata salah tanggal, berarti dia kayak aku. Logik banget gitu. Kalau Tete juga logik tapi pemikir yang dalam ya, tapi pakai perasaan banget. Kalau Zara tuh kadang-kadang yang bener-bener yang oke, baik. Gitu, karena dia selalu masukkan pikiran-pikiran logik ya. Oke. Terutama untuk masalah cemburu tuh Mika. Makanya jangan ngebaper-baperin cewek. Karena dari tanggal lahirnya Mika tuh gampang banget kan. Kemarin aku bilang dia nggak ngapa-ngapain aja cewek tuh baper. Tapi kalau dia langsung takut banget kalau langsung Zara gitu. dia benar-benar ngejaga perasaannya banget. Terus. Nah, ntar dulu ya, aku lihat lagi nih dari angkanya. Nah, Zara itu paling sebel kalau Mika ngapain? Aku tanya dulu. Jujur. Sih kayak kalau misalnya ngobrol sama cewek-cewek gitu Mika ya, benar-benar. Tapi gini Zara, memang dari kode tanggal lahirnya Mika itu kan dia punya sisi perempuan kan tadi ya, Iya. yang aku bilang. Jadi memang dia tuh bisa banget memperlakukan perempuan. Tapi bukan dia itu Pakai perasaan. Mika itu tuh punya niat. Oh. Enggak, Mika tuh nggak pernah punya niat kayak gue pengen dia ngebaperin, kecuali kalau yang dia naksir ya. Kayak misalnya Zara itu kan memang apa yang bisa aku lakuin buat dia gitu loh. Tapi dia ini banget, total banget. Iya. Total. Aku tahu dia kalau misalnya udah suka nih sama cewek, dia total akan ngelakuin. Pokoknya dia akan No effortless lah ya. Iya, Nah, effortnya luar berarti biasa. ini Zara bukan yang pertama nih. Enggak. Wah. Enggak. Ya, ya, ya. Enggak. Jadi gini. Pertama. Dia pas sama pacar
pacaran sekarang. Oh, pertama kali? Pertama kali. Kalau dulu cuma suka doang. Kalau suka nggak apa-apa ya Zara ya. Tapi nggak pacaran, cuma suka. Dia mengagumi aja. Dia kan jadi perjanjian aku sama dia. Aduh Zara maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak aku memang punya perjanjian sama Mika. Kalau misalnya udah suka sama perempuan, dia harus ngomong. Yang pertama itu harus aku, nggak boleh orang lain. Jadi aku sama dong kayak aku juga begitu. Iya, jadi aku duluan yang tahu gitu kan. Akhirnya dia ngomong tuh waktu SD, cuman temen SD-nya nggak suka sama dia. Bukan itu apaan sih? Kasian deh. Bukan. Dengerin. Sarah tuh berarti bersyukur ya Sarah suka aku sama sudah Mika ya. Jarang senang banget tuh. Tapi dia effortnya ya aku tahu lah kalau effortnya, apalagi sekarang sama Zahra effortnya luar biasa banget gitu. Bukan gak disukain. Aku dengar dari info-infonya dia katanya nggak suka sama cowok pendek. Abis itu Mik, dia tuh nggak suka sama cowok pendek kayak gue. Abis itu aku sadar diri, aduh gue pendek lagi. Tapi dia langsung. Bukan itu doang. Berarti itu belum ada validasi dari dia. Iya. Makanya udah mundur duluan. Kan cewek begitu. Ya kan perasaannya kan dia cewek kan udah insecure. Nah kalau beda kalau dia punya tanggal Mika tuh tanggal lahirnya cowok banget, dia pasti semakin digituin semakin gua Penasaran. bakalan nih nunjukin. Oh gitu. ya kan? Langsung Langsung dingin. dingin tangan. Zara ini juga pacar pertama ya? Jangan-jangan Bun ini dari SMA sampai lanjut. Oh, aku Waduh. nggak apa-apa, Mik. Aku kan bilang gini, jodoh, rezeki, maut itu di tangan Allah. Kalau misalnya banyak yang nanya, Bun, kalau misalnya mereka sampai nikah gimana? Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau Amin nanti, dong. iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak, Ah. dia tuh kayak masih, aduh, masih begini gini gitu, umurnya. udah ngomongin jauh banget. Iya. Cuman kalau aku berpikir ya gimana Allah aja gitu. Maksudnya kalau misalnya jodohnya Zahra atau jodohnya siapapun ya aku tetap apa ya, maksudnya yang ya aku adalah seorang ibu yang mensupport anak-anaknya. Yeah. Tapi aku selalu ngajarin sama Mika harus tanggung jawab, dalam artian gini, dia kan sekarang udah ngejalin hubungan nih sama Zahra kan. Jadi dia harus ngejaga banget perempuan itu harus seperti apa, menjaga Benar-benar. gitu. Jadi namanya relationship itu benar nggak boleh toxic dan nggak boleh, maksudnya seorang perempuan tuh harus diapain sih gitu. Oh, kalau seorang perempuan harus diapain sih, ini jagonya. Bu. Ya udah, makanya aku Jagonya udah jago banget. dan dia ya. harus menjaga, dalam artian menjaga itu ya keseluruhannya gitu. Cuma gini Bun, kan kita kan nggak selalu berbicara indah-indah ya dalam Iya. satu relationship ya kan. Benar. Jadi di sini kalau aku lihat juga dari angka tanggal lahir mereka, nanti ada saat dimana Zahra itu kayak ngerasa capek sama Mika. Oh iya. Karena kan cewek banget. Nanti lama-lama itu yang tadinya Mika itu mungkin yang ngelus-ngelus Zahra, udah deh kamu jangan gitu. Nanti lama-lama kebalik. Zahra aja yang gituin si Mika. Oh gitu. Jadi aku cewek, walaupun ada sisi ini ya, ada sisi apa kayak maskulinnya ya, tapi kan namanya perempuan kan ya pengennya dia yang Diomongin. diomong gitu ya. Nanti tuh ada masa atau fase di mana itu berbalik. Oh. Nanti Zara ingetin aja, kamu sekarang udah mulai ini deh, aku pengen harus ada omongan seperti itu dari Zara. Kalau udah merasa kayak Mika tuh kok ini anak jadi kayak manja banget ya, kayak pengen selalu di ngertiin, kayak selalu pengen dielus. Nah, apakah itu sudah ada tanda-tanda Emang ke iya arah kayak sana? gitu? Iya. Tuh, berarti udah dikodein, berarti harus berbalik nih. Kamu Jangan juga, mau diingetin juga dulu. harus gimanain Zahra, jangan Zahra aja yang ngertiin kamu. Iya. Nih Bunda yang ngomong nih langsung. Titah dari Bunda loh. Iya kan Bunda udah bilang jagain Zahra, maksudnya jagain Iya. cewek itu kayak gimana. Berarti kamu juga harus ngejagain. Memanjakan. Nah, tadi aku bilang kan ada fase nanti tuh kebalik, yang tadinya tuh Mika manjain banget Zara, apa-apa dimengerti, itu nanti ada fase kebalik. Nah itu yang harus kalian jaga, karena ya tadi aku bilang kan ada fase capek di Zaranya terhadap Mika gitu. Intinya dia komunikasi sebenarnya. Oh, iya, ya iya, kan? iya, Komunikasi aja, jadi jangan dipendem-pendem. Zara itu kan tipenya pendem-pendem meledak. Iya. Benar. Kan dipendam, itu udah mulai tuh masukin tuh cerita-cerita di dalam pikirannya. Nanti kalau gini, tambah emosi, ketika ada satu trigger langsung meledak. Nah, ketika seorang Zara ini meledak, biasanya trigger dengan tema yang sama itu meledak, udah no excuse. Contohnya tentang jealous nih ya.
tentang jealous. Kok jadi tegang ya? Ya. Aku harus kasih tahu dong contoh Iya, detail iya. biar nggak bingung kan. Oke. Contohnya ini kan permasalahan mereka Berarti adalah di jealous. salah satunya cuma jealous doang. Itu yang paling sering mereka ini sih, karena kan mereka perasaannya sama-sama kuat ya, energinya sama-sama Harusnya kalau kuat, misalnya rasanya sama-sama kuat, harusnya maksud aku harus ada ya udah trust aja gitu loh. Nggak bisa, karena kan memang mereka tuh masing-masing punya kode cemburu. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau trust itu tuh trust, cuman rasa itu kan nggak bisa dipungkiri, guys. Iya. Ya kan? Ya nggak? Benar. Aku yakin banget kayak Zara sebenarnya juga trust sama Mika trust sama Zara, tapi kan mungkin ada kejadian-kejadian tertentu yang menjadikan trigger cemburu itu tuh keluar gitu loh, Bun. Oke. Gitu. Apalagi nih misalnya terjadi cerita yang sama atau dengan orang yang sama, itu pasti langsung udah nggak ada excuse lagi, pasti meledak. Emang iya ada yang cerita yang sama. Ceritanya gimana maksudnya? Ya maksudnya dengan Misalnya nih. orang-orang yang sama gitu. Misalnya Zara jealous sama Mika si X misalnya ya, si X cemburu sama si X, tiba-tiba besok Mika jalan lagi sama si X walaupun apapun itu bentuk ceritanya, nah itu meledak pasti Zara. Begitu juga Mika, ya kan? Iya. Iya, Tuh, jadi udah nggak didengar lagi tuh cerita-cerita, pokoknya gue nggak mau lo sama dia, gue nggak mau lu jalan sama dia, gue nggak mau lu berhubungan sama dia, nah gitu. Itu toxic bukan? Ya kalau nggak di manage itu memang bisa menjadi toksik, karena yang satunya bilang gue nggak ngapa-ngapain kok, kenapa lu marah begitu? Ya karena gitu loh, Bun. Jadi biar keluar dari kode itu gimana? Kalau dari kode itu memang harus ngomong dulu. Oh, jadi trust. Ya maksudnya bener dong menciptakan trust. Ya harus ngomong dulu, jangan sampai Zara ini kan paling nggak bisa kalau denger dari pihak lainnya. Kemarin kayaknya aku bilang gitu deh. Nggak tahu di konten apa di luar konten aku bilang gitu kan. Zara itu paling nggak bisa kalau dia tahu dari orang lain atau setelah kejadian baru dia tahu. Better kalau misalnya itu diomongin dulu sebelumnya. Karena cowok banget, cowok kan punya kode harga diri ya. Ya. Aku juga sisi maskulin, aku juga kayak Zara, gede juga. Pride apa harga diri gitu. Ya harga diri, kemudian apa yang kita ini adalah omongan kamu gitu ya. Tapi kalau yang tanggal kan kemarin tanggal sekian kan 25. Ini tanggal 25. Kan kemarin double tuh, yang paling tinggi sekarang apa nih kalau tanggal 21? 21 April ya, itu oh ya kemarin kan kalau yang 25 April aku bilang kode harga dirinya double. Kalau ini adalah satu, kode harga dirinya cuma satu, artinya masih di level yang aman lah ya. Kalau 25 April kemarin aku bilang double. Kemudian Zara ini tipe yang nggak enakannya tinggi. Oh iya benar. Kalau apa Mika itu kan tipe yang ibaan. Nggak tegaan gitu loh, nggak tegaan, ada orang apa dikit udah pengennya ngebantu, udah pengennya gitu loh, jadi kepikiran, nggak ibaan. Bahkan kalau misalnya Mika punya uang 100.000, ada orang yang ini dikasih sama dia, iba. Kalau ini nggak enakannya tuh apa? Nggak bisa nolak. Oh iya. Iya sih ya. Hampir semua tuh diain, walaupun dia nyaman nggak nyaman diain, habis itu baru nyesel atau habis itu baru dia cancel. Kayaknya aku nggak bisa deh. Nah ini banyak orang kecewanya di situ, makanya nggak boleh. Ketika misalnya memang tidak nyaman bilang aja. Tapi kan tidak semua juga kan. Harus diatur juga nih. Ketidaknyamananku tuh kan ada level 1 sama level 10. Kalau misalnya masih ada di level 5 sampai dengan 5 masih boleh lah ya. Tapi kalau udah di level 8, 9 ketika nggak nyaman banget, better untuk ngomong. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku dari tadi ngomong melulu nih ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak Zara? Dari Zaranya sendiri atau sama Mika boleh? Seru nih. Apa yang mau ditanyain? Nggak pengen tanya tentang karir gitu? Oh ya, ya. kerjaan, cocoknya apa gitu. Berarti ke pribadi, ke personal aja. Itu ya. Nah, kalau dari soal karir, tadi aku bilang kan memang harus show off. Nggak bisa kalau cuma diem aja. Dilihat deh nanti, dilihat banget Bun. Karena kan ada kode nggak pedenya emang ada, gede kan? Nggak pedenya gede banget. Jadi dia memang membutuhkan orang-orang yang bisa nge-push. Orang-orang yang memang di pekerjaan itu, contohnya gini, ini bagus banget sebenarnya kalau Zara itu bikin konten. Bagus karena apa? Ini kan tipe yang menganalisa ya. Kalau Mika kan otomatis, otodidak, bisa aja begitu kamera on langsung kan. Tapi Mika jadinya Zara ini tuh
dia sebelum membuat konten dia udah menganalisa dulu nih kira-kira konten mana ya yang oke, mana yang enggak, itu dia udah menganalisa dulu ya kan. Jadi nggak bisa langsung. Ya, tapi oke, penganalisanya oke karena dia memiliki kode analisa yang tepat Bun. Makanya kalau ini Analisa sama scanning itu bedanya apa? scanning itu kalau aku bilang scanning biasanya men-scanning orang ya. Oh, kalau ini menganalisa. menganalisa Maksudnya sesuatu scanning hal. itu gimana? Misalnya gini, kayak misalnya Kayak Bunda nih kan kemarin. kayak Bunda, kayak Mika tuh bisa banget begitu ngelihat orang kan Feelingnya, ada. intuisi. Kayaknya aku nggak suka deh, kayaknya aku Sama oke nih deh, orang nyaman, gitu. nyaman. Gitu loh. Auranya kayak Mm, gimana mm. gitu ya. Nah kalau Zara itu kurang di situ, kurang peka di situ. Jadi Zara itu harus banyak belajar untuk bertemu dengan banyak orang agar tahu mana orang yang memang worth it untuk ada di hidupnya Zara, mana yang enggak. Karena kalau enggak semuanya diambil sama Zara, entah itu buruk, orang yang positif, negatif. Harus bisa memilih ya. Harus bisa memilih. Kayak misalnya Mika nih memilih Zara gitu, itu intuisi banget. Tepat. Wow, langsung gitu ya. Langsung loh, tepat gitu. Nah, aku mau tahu dong, dia kan kembar nih, twins kan, Mm-mm. tanggalnya sama. Berarti karakternya gimana nih? Aku harus tahu tanggal lahir mereka, orang tuanya. Bon. Orang tuanya siapa? Orang tuanya Zara. Oh, ibu bapaknya. Heeh. Tapi izin dulu, tunggu sebelum ke situ aku mau nanya, Zara apakah Zara itu nyaman nggak sih ketika misalnya dikontenin kayak gini? Kalau dianalisa, Awalnya dia coba nggak bener nyaman. nggak, valid nggak? Coba. Awalnya dia nggak nyaman karena kode nggak pedenya tuh gede. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena dia nggak pede. Jadi dia nggak tahu harus berbuat apa di depan kamera. Iya nggak? Bener nggak sih? Bener banget ya? Bener banget. Bener banget sih. Tapi kalau misalnya dikontenin sama aku, maksudnya kayak gitu, dia seneng apa gimana? Nah, makanya tadi kan aku bilang kan tadi awal, jangan melihat dari ekspresi, dari perilakunya Zara. Karena kalau kita ngelihat perilaku dan ekspresinya Zara, pasti kita jadi gak nyaman juga. Jangan-jangan Zara gak nyaman ya? Jangan-jangan Zara ini. Padahal enggak, karena dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Ya nggak? Dia tuh nyaman-nyaman aja, cuman Tapi kamu nyaman gak sih? Nyaman tapi kayak bingung kadang-kadang kayak Mau gimana ngapain ya. ya? Kayak bingung mau ngomongin apa gitu. iya. Makanya tadi aku bilang kalau bisa sih banyak berinteraksi juga sama orang gitu. Kayak aku kan bilang ya, aku tuh hampir sama kayak Zara gitu loh. Aku dulu juga kalau ngomong di depan kamera juga nggak yang lancar banget. Berarti harus belajar sama Kak Enda. Tapi karena terus-terusan ya kan, terus dapat rezekinya juga dari tempat ini, ya mau nggak mau akhirnya disering-seringin aja gitu Zara. Karena orang tuh kadang-kadang tuh lihat Zara itu bukan karena kata-katanya. Zara diem aja cuma sekejap kedua patah kata aja orang udah Kelepak-kelepak ya? iya udah langsung like-nya udah yang ratusan ribu gitu. Wadah. Dan mereka berdua kalau bisnis bareng oke loh Bung. Oh iya, berarti hoki mereka dua-duanya oke. Oke, karena jealous males ngeliatnya. Tapi kalau aku sama Zara cocok nggak sebetulnya? Oke, kalau boleh jujur secara frekuensi memang kurang. Oh Berdua iya. nih. Oke. Kurang ya, maksudnya gini, tujuannya kalian mungkin sama, tetapi caranya berbeda gitu loh, prosesnya menuju ke sana berbeda. Makanya nanti yang menjadi penjembatan adalah Mika. Mika. Oke. Oh ini loh maksud Bunda tuh gini loh maksud Zara tuh gini. Oh iya. Nanti lama-lama ketika itu sudah sering dilakukan, nggak usah lagi, frekuensi itu pasti langsung masuk. Oke. Jadi awalnya penjembatannya Mika dulu. Gitu. Gitu. Karena kan sering ya kayak misalnya nih, aku nggak tahu ya, cuman kalau aku lihat dari tanggalnya kayak misalnya Bunda tuh merasa, aduh Zara tuh nyaman nggak ya? Iya. Benar. Zara tuh nyaman. Itu terus yang dipikirin. Iya, aku Padahal- takutnya dia nggak nyaman. Jadi kayak misalnya dia takutnya dia Risih. risih kayak apaan sih si Bunda ngontenin mulu, takutnya kayak gitu. Terus makanya aku selalu bertanya berkali-kali kan, Zara kamu boleh kan sama mama kamu? Boleh Bun, nggak Oh apa-apa. iya, Bunda suka Iya, ngomong selalu gitu. setiap Nah, kan, kesini itu karena Cemas. aku butuh validasi terus gitu. Padahal Zara itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi lama kelamaan kalau Bunda gitu dia jadi merasa nggak nyaman. Oh, oke. Iya nggak? Iya, maksudnya Zara, aku tuh begitu aku udah iyain berarti aku udah nyaman nih. Gitu. Oh, Tapi oke, kalau oke. Bunda nanya-nanya terus,
dia jadi "Hah, gimana ya aku jawabnya ya, apa dia nggak ngerti ya kalau aku tuh nyaman, ya kan? Saking bingungnya dia mau nutup muka, jaketnya nggak bisa. Gitu, jadi ketidaknyamanan yang dirasakan Zahra itu berasal dari ketidaknyamanannya Bunda dulu. Oh, karena aku juga ngerasa takutnya dia nggak nyaman. Nah, itu Berarti miss dong. Miss. Kita berarti kalau misalnya kayak gitu, Bunda mau sama Jara berarti nggak perlu kamu. Bunda langsung jemput Jara aja. Kenapa? Ya. berkah dong apa ya? Langsung nggak mau. Mana harus ada aku gitu ya. Bunda kan mau nyalon bareng, belanja bareng. Ikutlah. Ayo deh, enak aja. Aja ikut ya. Udah apa kurang bosen gimana sih, udah sekelas. Tahu. Di rumah belum mandi juga udah ketemu. Ya gimana dong? Oh, jadi mereka kalau bisnis bareng oke nih. Oke, karena perpaduannya cocok ya Bun ya. Oke. Kalau tipenya Mika kan dia bisa menjadi dalang, bisa menjadi wayang. Jadi dia bisa yang memikirkan ya, karena punya intuisi bisnisnya bagus di ranah kuliner. Oke. Apa ya, pokoknya apapun yang intuisinya tuh sebenarnya bagus gitu. Nah nanti si Zaranya ini sebenarnya yang menjadi wayangnya, penggeraknya, gitu. Kok lihat-lihatan sih? Lihat ke Bunda dong. Aku males banget deh di sini lama. Udah sebelum konten juga mereka udah lihat-lihatan, jadi berhenti. Di sini juga sama aja. Aduh. Apa nih yang mau ditanyain? Ada lagi Kak? nggak yang mau ditanyain? Kok kalian nggak nanya sih? Ada nggak sih perselingkuhan di Iya, Nggak ada. iya. Tanya, ada nggak kode Oh, itu? kode Ada kode orang perselingkuhan tiga gitu ya? gitu. Ada nggak? Kira-kira. Dede. Aduh, kok gue jadi deg-degan ya. Dede takut. Ada. Sebenarnya gini loh, orang ketiga ya atau kode selingkuh atau perselingkuhan itu kan setiap orang pasti punya peluang ke sana. Oh, cuman levelnya. Cuman levelnya yang agak ini gitu. Nah makanya tadi aku bilang memang harus hati-hati dengan toxic relationship. Ini yang aku pengen ngomongin. Artinya apa? Ketika misalnya Mika lagi capek sama Zahra atau sebaliknya terus berpikiran untuk menghadirkan orang lain di hubungan kalian, menurut aku itu agak sia-sia. Karena bakal ada pertengkaran, ujung-ujungnya kalian balik lagi. Buat apa? Oh, iya. Buat apa? Bahkan itu bisa menjadi luka batin kalian walaupun kalian tetap bersama loh. Apa nambah luka ya? Iya, karena itu terus yang diingat kan, pernah selingkuh deh, kamu pernah selingkuh. Padahal hubungan kalian ya tetap aja nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Balik lagi, makanya jangan sampai itu terjadi. Itu harus diingat. Kalau misalnya Rambu-rambu. ya kalau misalnya bener-bener kalian itu yang kayak udah pertengkarannya udah hebat banget, mendingan break dulu. Jangan punya pikiran untuk menghadirkan orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tapi di level ini mana yang paling gede nih? Nih aku kan belum ditanya nih, bucinan mana, Zahra apa Oh, iya. Mika? Terus udah kayak gitu di level ini, apakah di level apa tadi yang orang ketiga itu levelnya tinggi mana? Yang paling tinggi itu aduh nanti aku tuh tahu mereka berdua tuh insecure-nya parah. Oh ya banget. jangan. Aku nggak mau Yang jawab bucin aja itu, yang paling ya bucin, kan? yang paling bucin. Nah paling bucin itu, aduh ini juga agak susah ya. Ntar aja kali Bun. Oh iya. Kita tanya bener-bener. Oh iya pas jawaban. jawaban. Iya kan? Iya. Gitu karena kalau dari tanggalnya sih sebenarnya aku udah tahu siapa yang paling bucin. Siapa? pasti dia. Belum tentu. Oh iya. Belum tentu, bisa Mika bisa juga Zahra. Oh iya. Tahu deh siapa yang paling bucin. Oke, kalau kayak gitu, apalagi nih Zara, ada yang mau ditanyain nggak? Misalnya tentang Zura, terus apa kamu mengizinkan nggak? Maksudnya kamu Zura kamu kepo nggak nih si Zura sama kamu tuh beda atau enggak gitu loh? Iya sih kepo kayaknya. Nah itu dia, aku harus tahu tanggal lahir kedua orang tuanya. Diizinin nggak? Diizinin Kasih tahu aja, nggak? nanti di- Nggak deh ya? Mm-mm. Nggak, dibisikin aja, dibisikin. Kita lupa tanggal. As- Ya udah. Nggak tahu sih pada. Apalagi ayah lain tuh kayaknya lupa. Kalau bunda masih ingat. Kayaknya masih tahu. Karena kalau aku lihat sekilas, memang mereka memiliki karakter yang berbeda, gitu. Terus apa namanya, alur hidupnya juga berbeda, pastilah Oh ya. iya, gitu. iya. Cuma ya karena gini loh, karena mereka itu besar itu berdasarkan lingkungan mereka, Bun.
Jadi tergantung nih Zara itu tuh besarnya di lingkungan yang seperti apa, lingkungan pertemanan ya. Terus di Zura itu dia lingkungan pertemanannya seperti apa, itu sangat mempengaruhi karakter mereka. Oh iya beda. Beda sih Beda. tapi ya Zara. Itu sangat benar-benar sangat menentukan karakter mereka di lingkungan pertemanan, bukan di keluarga. Kalau yang kemarin 25 April itu keluarga menentukan, tapi kalau di 21 April itu pertemanan yang menentukan. Berarti kamu harus pintar cari teman karena apa impactnya bisa jadi ke kamu. Kalau aku sih bilang jalanya atau jangkarnya itu adalah di Mika, karena kan Mika yang bisa men-scanning, tapi harus objektif loh. Iya. Jangan sampai cowok semua dipukul rata, jelek semuanya tuh. Karena faktor jealous. Boleh Oh iya. ya kan? Enggak lah. Gitu. Oke, Mika ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi nggak? Apa ya? Udah. Udah kayaknya. Udah. Dari Zara tentang Zara nggak ada yang mau ditanya? Iya tentang Zara personal. Kayak misalnya, oke, aku memvalidasi nih, Teh. Pertengkaran yang kalian itu tuh kayak menurut kalian ya sama berhubungan yang paling itu apa? Tentang apa? Iya itu doang, jealous. Nah, kan Bu. Berarti kemarin waktu konten yang itu kemarin itu tuh bener-bener jealous. Oh itu jealous ya, ya udah biasa. Jealous banget aku. Itu Itu ada lagi. Sama temen kelas. Oh. Emang Mika apa dia tuh? Oh gitu. Enggak, soalnya kalau yang konten kemarin itu kan memang yang aku ceritain kan itu sebenarnya ngeprank gitu kan. Itu udah dua yang 7 menit itu aku bagi 2. Nah, makanya aku nanyanya gini, jealous. Nggak mungkin lah kalau si Zara sejealous itu gitu sampai marah kayak gitu, nggak mungkin. Karena apa? Aku udah ngajakin dia ya kan. Hari pertama, hari kedua aku udah ajakin dia gitu. Tapi Jadi- bisa jadi Bun, Zara itu tuh nggak mau ikut juga karena ada faktor jealousnya. Oh. Itu kan kadang-kadang ada orang yang jealous dihadapin, ada orang yang jealous mending aku nggak usah ikut deh daripada aku nanti tambah sakit. Oh. Ada yang tipe-tipenya begitu. Enggak, gitu. karena aku iya tapi nggak tahu dia Nyengir, liar. bener nih, bener. Daripada berhadap-hadapan terus aku nanti jadinya jadi salah tingkah sendiri, aku nggak tahu harus bagaimana. Kan Zara seringnya gitu, aku nggak tahu nanti mesti gimana yang ngadepin ya. Gitu-gitu mending aku better untuk aku Oh nggak iya iya, ikut. maafin deh kalau kayak gitu. Aku nggak tahu soalnya beneran. Jadi aku berpikirnya kan yang lampang-lampang aja. Dalam artian ya udah kita konten bareng aja, biar kenal juga sama Fania Iya. kan, gitu. Aku tuh jadi juru bicaranya Zara ya di sini. Iya mewakili. Bicaranya cuma gini. Iya. Gitu. Tapi ya is okay sih. Jadi aku kan tahu nih nanti kedepannya, oh aku juga harus menjaga mereka juga nih, gitu kan, perasaan mereka masing-masing. Karena bukannya Zahra doang, Mika juga harus dijaga karena aku tahu dia kayak gimana juga. Iya benar. Gitu. Apa tuh? Nah nanti, oh ya apalagi nih, jarang ada yang lagi Ada yang mau tanyain. ditanya tentang Mika nggak? Ada nggak? Oh, ya, Untuk mengklirkan masalah kalian, apa itu udah ada. clear Itu udah benar cuma nggak? jealous doang. Oh yang satu teman sekelas itu, Bunda tahu nggak orangnya? Makanya gini loh Zara, Iya ya. gini loh Zara, memang kan dari tanggal lahirnya itu dia orangnya nggak tegaan, ya kan, apalagi sama cewek. Gitu loh, bukan karena punya niatan gimana enggak, itu memang Natural. otomatisnya dia, naturalnya Mika tuh begitu. Tapi memang Zara harus ingetin ya kan, jangan sampai si cewek itu juga jadi baper, jadi kelanjutan lagi ya kan. Itu udah benar. Mika juga sekarang harus menjaga sikap. Iya, menjaga sikap lah. Mau nggak kalau Zara digituin juga sama Enggak cowok? mau. Nah, kan aja Zara, mau nggak kalau ada cowok yang gituin si Zara? Nggak mau dong. Kok aku jadi emosi ya? Oke, kalau kayak gitu Kak Enda pertanyaannya udah selesai nih kan. Kayaknya mereka juga udah nggak kepo lagi dan kalian juga udah nggak kepo ya. Tapi siapa yang penasaran banget sama kebucinan mereka? Maksudnya level mana sih? Lebih bucinan mana, Zahra atau Mika? Terus ada pertanyaan-pertanyaan game-game yang seru, nanti ada nonton di kontennya Kak Enda ya. Dan aku akan memvalidasi jawaban mereka jujur apa enggak. Iya, dia harus jujur soalnya, oke? Aduh. Sekarang kalau di konten, kalau sekarang kita
udahin dulu. Makasih banyak Kak Enda, makasih banyak ya Zahra. Jadi Makasih. Bunda tahu nih mesti kayak gimana bersikap gitu Iya. kan. Oke, kalau kayak gitu terima kasih semuanya. Bye bye. Bye.